Oke, teman-teman sekalian, inilah yang diposting oleh Ipung Atria, teman-teman sekalian ya. Itu ada komentar 517 ya. Bahkan apakah ini komentar terakhir atau paling awal dikatakan apa? Selamat Hari Mu'alaf Sedunia 25 Desember 2024. Ini sebenarnya orang-orang mimpi begitu ya. Orang-orang mimpi Hari Mu'alaf sedunia katanya. Aduh, kasihan, kasihan ya, kasihan. Oke, kita lihat teman-teman. Ini ya Antoni ya, Antoni namanya ini. Tambunan. Oke ya, ini ya presentase yang dibuat oleh mereka ini apa ini judulnya ini? Ya, ke apa ini ya? Yesus Kristus kemahaan apa itu ya? Ya, ada Yesus Kristus, artinya teman-teman sekalian bahwa yang dibahas di sini adalah tentang Kristen. Ya, nih udah mulai ya. Tangan di atas ya, minta buka mata, yang sebelumnya tutup mata lalu sekarang buka mata. Gitu ya, teman-teman ya. Oke, ya ini kawannya si Ustadz Ipung Atria dan si Kainama ya. Jadi ini kakek-kakek yang apa namanya? Suka juga mengolok-olok kekristenan bersama dengan Kainama ya, teman-teman. Kita baca ya komentarnya apa ya. Kita lihat komentar mereka ya. Ini gambarnya hampir sama semua. Ini yang pas syahadat ya, mengucapkan 2 kalimat syahadat. Tapi kita lihat apa kalimat-kalimatnya ini yang tentu saja perlu kita bahas. Ipung Atria 1 hari yang lalu, makin dekat 25 Desember makin banyak yang masuk Islam. Alhamdulillah barusan telah bersyahadat masuk Islam dengan setulus hati. Oke, setulus hati ya. Saudara Antoni Tambunan dari agama Kristen. Wow ya. Dari agama Kristen. Tapi Kristen yang bagaimana dulu kan gitu ya. Jika itu benar, karena kan banyak sekali itu hoax ya. Settingan-settingan dan segala macam ya. Nanti kita akan lihat ke depannya juga, karena pasti dia akan buat nanti video-video kesaksiannya ya, dan tentu saja akan membahas kekristenan. Kita nantikan itu. Kemudian bersahadat di kantor Mu'alaf Center Hagia Sophia Sekretariat Surabaya. Wow ya. Semoga istiqomah. Engkau telah mendapat hadiah terbesar dari Allah. Ya, saya baca Allah ya karena ini penulisan Islam ya. Sebenarnya Allah dalam bahasa Kristen. Beruntunglah engkau menjadi mu'alaf, pengikut Yesus yang sejati. Wow, pengikut Yesus yang sejati. Yang pertama, apakah mereka disunat di umur 8 hari? Apakah dia dibaptis? Gitu ya. Karena untuk menjadi pengikut Yesus Kristus kan harus dibaptis, karena itu adalah perjanjian baru. Ya, dengan darah Kristus melalui kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus. Ya, karena perjanjian pertama adalah sunat kepada Abraham. Kedua, ya itu kan dari amanat agung Yesus Kristus ya, baptislah mereka dalam nama Bapa, Putra, Roh Kudus. Nah, apakah ini mereka pengikut Yesus yang sejati ini sudah dibaptis demikian? Ya. Jadi ini sebenarnya yang aneh-aneh ya. Inilah rangkuman hidup manusia yang menarik ya. Kristen ketika lahir owek langsung dapat dosa waris. Ya, ini mengolok-olok ya teman-teman sekalian. Kemudian kondisi penuh dengan noda dosa waris ya. Ya jelas ya, dosa waris itu begini ya. Dosa yang dibuat oleh Adam tentu saja ditanggung dan diterima hukumannya oleh Adam sendiri. Tetapi naluri atau natur untuk berbuat dosa itu, keinginan untuk berbuat dosa itu secara otomatis itu turunkan kepada seluruh manusia yang pernah ada di muka bumi ini, kecuali Yesus Kristus ya. Kenapa teman-teman sekalian? Karena memang ya keinginan berdosa, ya memang ketika dia lahir tidak dikatakan dia orang berdosa, tetapi dikatakan berdosa karena dia memiliki warisan tabiat dosa dari Adam dan Hawa. Jadi itu ya. Jadi nanti dikatakan orang berdosa ya ketika kemudian dia sudah besar ya, mulai melakukan ya, memfungsikan keinginan berbuat dosa itu. Itu sebenarnya teman-teman sekalian. Tapi ya Pak boleh buat lah ya, pemahaman dangkal Ipung Atria ini ya begini.
Kemudian Islam ketika lahir Owe kondisi putih, bersih, tidak punya dosa, persis seperti kertas putih, seperti tanpa noda. Tapi dia tidak sertakan dalil-dalil di sini ya teman-teman sekalian ya. Oke, mualaf auto putih bersih lagi seperti baru lahir Owe. Ngeri ya teman-teman ya, ngeri ya. Ngeri, ini ajaran-ajaran dari mana ya? Ya memang orang-orang yang bisa dibodohi sih ya ikut-ikutan aja. Berhaji auto putih bersih lagi seperti baru lahir Owe ya. Berhaji itu pergi cium batu ya Pak, itu ya Pak Ipung Atria ya. Ya kan karena datang ke sana kan pasti cium batunya, hajar aswad lalu lempar-lempar ya keliling ya, lain sebagainya gitu ya. Nanti kemudian Anda menuduh orang Kristen menyembah patung gitu ya. Tapi Anda sendiri melakukan hal yang sama. Ya, jadi oke ya teman-teman sekalian ya. Jadi ini foto-fotonya tadi, bahkan komentar-komentar tentu akan menuai alhamdulillah ya, Allahu Akbar gitu. Ya ini ya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim ya. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya lah alhamdulillah ya. Kemudian alhamdulillah begitu indahnya Islam ya. Oke ya. Teman sekalian tentu mereka orang-orang yang beranggapan bahwa agamanya yang paling benar ya, suci, sekalipun pada kenyataannya kita lihat ya, itu tidak sesuai gitu ya. Kenapa? Karena kayak Ipung Atria ini ya, sibuk mengurusi agama lain. Apakah itu bukan dosa gitu ya? Mengobrak-ngabrik kitab suci agama lain, ceramah bahas Alkitab ya gitu ya. Tapi kan kalau dilakukan sebaliknya, oh itu penistaan agama bro ya. Penistaan agama ya. Alhamdulillah, semoga kita semua umat muslim selalu istiqomah dalam beribadah. Amin ya. Oke. Ya, tentu teman sekalian ya, komentar-komentar di Ipung Atria ya tentu. Tapi saya mau katakan kepada ini ya, kalau memang dia benar-benar mu'alaf ya, kepada saudara Antoni Tambunan ya, selamat datang ya, atau selamat ya sampai pada tujuan, yaitu neraka kekal ya. Kenapa neraka kekal? Karena ketika keluar daripada Yesus Kristus tentu binasa. Yohanes 3 ayat 16 berkata, karena begitu besar kasih Allah ke dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal ya. Jadi kalau tentu Anda tidak percaya pada Yesus, Anda keluar daripada kasih karunia, maka selamat datang di neraka jahanam ya. Karena tentu saja teman-teman sekalian, semua nabi, semua rasul tidak berani berkata akulah jalan kebenaran dan hidup. Hanya Yesus satu-satunya berani berkata. Kenapa? Karena Yesus Kristus adalah Allah yang menjadi manusia melalui firman Elohim. Ya, ketika dia menjadi manusia suci, dia menjadi manusia untuk apa? Untuk menyucikan kita. Makanya di dalam Roma pasal 5 ayat 12 berkata ya, bahwa dosa itu sudah menjalar kepada semua orang, mulai dari zaman Adam dan sampai kepada mereka yang tidak berbuat dosa seperti Adam pun ya, semua yang memiliki natur dosa itu. Makanya di dalam Roma 5 ayat 19 itu jadi sama seperti oleh ketidaktaatan satu orang, semua orang telah menjadi orang berdosa. Demikian juga oleh ketaatan satu orang. Siapa dia? Yesus Kristus yang taat pada hukum Taurat dan segala hukum-hukum Allah yang diberikan kepada manusia. Dalam keadaan sebagai manusia, dia mengikuti semuanya itu sehingga dia dianggap taat dan 100% bersih. Dan pada akhirnya dia menjadi Tuhan dan juru selamat bagi kita, sebab dialah yang menyelamatkan kita dari dosa-dosa kita. Oleh karenanya teman sekalian, percaya pada Yesus Kristus sebab dialah Tuhan dan juru selamat. Jangan gantikan iman Anda hanya karena Indomie, hanya karena perempuan, hanya karena iming-iming ini dan itu dan segala macam. Karena kita sudah tahu kok seperti apa ketika mereka kemudian ya keluar daripada kekristenan, itu tidak jauh dari ya sejengkal di bawah perut ya. Baik teman-teman sekalian, sekian video kali ini, sampai ketemu di video berikutnya. Tuhan Yesus memberkati kita. Shalom.